Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bu? Alhamdulillah. Pamu sehat, Pamu? Bu Pur sehat? Ini nanya saya bulbet dulu. Bismillah, alhamdulillah. Alladzi najtama'una fi hadzal maqam. Walladzi an'ama 'alaina bi ni'mati imani wal islam wa bi ni'mati sihah wal afiyah ila hadhihi sa'atil mubarakah bijtima'iyatit tasyakuriyah wad du'aiyah li aqdin nikah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma fassalli ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika la ayatil liqaumin yatafakkarun. Wa qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluh habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya muliakan para asatidzah, para hujjajah, para sepuh, bini sepuh, ada orang tua saya, Bapak Haji Sugiono beserta yang lainnya, dan juga para sesepuh-sesepuh yang hadir. Semoga para guru kita, orang tua kita senantiasa Allah sehatkan. Allah panjangkan umur dalam taat ibadah kepada Allah, dijauhkan dari segala bentuk musibah, bencana, dan apa yang tidak diinginkan. Amin ya Rabbal. Wabil khusus kepada Sohibul Bait, yaitu Bapak Mulyono beserta Ibu Purwanti. Mulyono ya? Oh. Mulyono. Saya baca di undangan di sini. Tadi sudah dengar Bapak Mulyoto, pas baca undangan Mulyono di sini. Mulyono yang itu tuh yang sono. Bapak Mulyoto beserta Ibu Purwanti, dan juga yang berbahagia Nabila Retno Widanti. Sat mana Nabila? Ada Nabila di kamar.
Ya biar keluar biar. Ntar ustadznya nasihatin siapa nih? Ah. Semoga Bapak Mulyoto, Ibu Purwanti, dan juga Nabila senantiasa beserta keluarga besarnya oleh Allah senantiasa dimuliakan dan dibahagiakan. Amin. Terutama niat mulia dari seorang ibu, niat mulia dari seorang ayah yang akan mendampingi putrinya dinikahkan berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan. Amin. Berjalan penuh keberkahan. Amin. Berjalan penuh kemuliaan. Amin. Dijauhkan dari segala hal yang tidak diharapkan dan diinginkan oleh kita semuanya, terutama oleh keluarga Pak Pur, Pak Mul, serta Ibu Bu Fur. Dan mudah-mudahan calon besan beliau pun, yaitu keluarga Dean Herdiansah, semoga disehatkan pula, kemudian diberkahkan pula, dijauhkan dari segala hal yang tidak diharapkan dan diinginkan terjadi pada calon besan yang ada di sana. Orang mana Pak Pamun? Hah? Oh, Tangerang Kota. Karena kenapa harus didoakan? Kalau calon besan ada masalah, kalau calon besan ada sesuatu, maka akan masalah pula dengan Pak Mulyoto. Maka kita doakan di sini, Bu Pur, mudah-mudahan calon besan dan juga calon pengantin pria, namanya siapa, Bin? Hah? Dean. Tahu aja namanya. Diansah, semoga disehatkan oleh Allah, dipanjangkan umurnya, diberkahkan rezekinya, dijauhkan dari musibah bala bencananya. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Karena ada ibu, sudah undangan disebar, tenda sudah dipasang, ada Pamul, kemudian catering sudah dipesan, pengantin perempuan sudah didandanin, pengantin lakinya tidak datang. Kalau Pak Mul tidak nangis, Bu Pur tidak nangis, semua kerabat sudah kumpul, pengantin lakinya tidak datang. Masalah gak, Bu? Ada. Saya lihat langsung di Indosiar. Allah karim. Itu mah di sinetron. Insya Allah di Mahartama akan berjalan sesuai apa yang diinginkan. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan juga Bu Ibu yang ada di luar yang sedang menikmati bakso nih kayaknya. Gak apa-apa ya Pak Mul ya. Nikmatin Bu ya, sambil dengerin suara Ustadz Jajang. Kalau makan bakso aman, kalau ngobrol gak aman. Betul gak Pak Haji? Semoga baksonya nikmat dan kalau kurang minta tambah lagi. Semoga semua yang hadir, sahabat Bu Pur, sahabat Pak Mul, teman-teman pengajian dari Bu Fur, dan kita para tetangga semuanya, mudah-mudahan kita semua yang hadir datang ke tempat baik ini akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah di samping dapat berkah, bakal dapat berkat pula. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan kita yang datang ke tempat ini akan mendapatkan keselamatan dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Nabila, Bu, perhatikan, kita punya anak. Sekarang saya sebut namanya Nabila. Nanti sampaikan ke Dean. Mungkin ini ada kamera yang merekam. Nanti dikirimkan ke Dean.
Yang namanya rumah tangga itu, Nabila, percis seperti sari gunung. Betul, Bu? Apa yang betul? Sari gunung itu apa, Ustadz? Kata Nabila. Kalau gunung dilihat dari kejauhan, indah. Betul? Elok, bagus, menyenangkan. Tapi ketika itu gunung didaki, akan mulai ketemu dengan batu terjalnya, kerikilnya, durinya, bahkan ada jurang yang sangat dalam yang bisa menghempaskan orang yang naik ke puncak gunung tersebut. Itulah rumah tangga, Bil. Sekarang Bila dengan Dean belum membangun dan menjalankan rumah tangga. Kalau belum, masih kelihatan indah, masih kelihatan elok, masih kelihatan menyenangkan. Tapi ketika nanti Bila dan Dean mulai mengambah dan menjalankan rumah tangga, bakal ketemu batu kerikilnya, bakal ketemu duri-durinya, bahkan ada jurang yang sangat dalam yang bisa menghempaskan kalian berdua ke dalam jurang tersebut. Ustadz, lalu apa duri dalam rumah tangga? Ada dua, Bil. Bu. Bu. Duri dalam rumah tangga itu ada dua. Yang pertama, duri dalam rumah tangga itu adalah masa lalu. Apa, Bu? Kayak judul lagu ya? Kenapa masa lalu akan jadi duri? Yakin Bila punya masa lalu yang indah. Dean juga punya masa lalu yang indah dengan seseorang. Maka ketika berumah tangga ini jangan pernah diungkit, Bil. Jangan pernah diangkat. Bilang, nih Dean juga. Jangan pernah mengangkat masa lalu yang indah. Jangan pernah mengungkit masa lalu yang indah. Jangankan Bila, jangankan Dean. Siti Aisyah. Siapa, Bu, Siti Aisyah? Istri Nabi, ketika baginda Rasul menyebut-nyebut kebaikan Khadijah, menyebut-nyebut pengorbanan Khadijah, menyebut-nyebut daripada yang namanya kesolehan dari Siti Khadijah. Aisyah keluar dari rumah ketika Rasul mendengar daripada cerita tentang Khadijah. Kemudian Aisyah peluk salah satu pohon kurma. Dalam riwayat, itu pohon kurma daunnya mengering. Apa, Bu? Daun kurma dipeluk oleh Siti Aisyah. Kenapa kira-kira? Saking hati Aisyah itu panas, terbakar, karena Rasul menyebut-nyebut kebaikan Khadijah, mengangkat-ngangkat kemuliaan Khadijah. Bagaimana dengan Nabila? Bagaimana dengan Dean? Ketika mengangkat keindahan, kebahagiaan, kesenangan masa lalu, itu akan menusuk hati Bila. Akan menusuk hati Dean. Maka yang namanya duri rumah tangga itu masa lalu, apalagi CLBK. Apa nih Pak Haji CLBK? Pak Haji, tahu CLBK? Pak Mul, apa CLBK? Ini Nabila tahu, cinta lama belum kelar. Bahaya itu. Ya, Bil. Nah, jadi kalau begitu, kuncinya supaya bisa melewati duri rumah tangga yang pertama ini, Dean dan Bila harus mengubur dalam-dalam masa lalunya yang indah. Setelah diakad nikahkan, maka mulailah menatap ke depan dengan kebahagiaan, dengan saling bergandengan tangan, pahit manisnya kehidupan, kita hadapi berdua, kita jalani berdua. Yang sifatnya sudah lalu, just gain, by gain. Apa tuh? Just gain, by gain. Nek, just gain, by gain apa, Nek? Yang lalu biarlah berlalu.
Itu kubur dalam-dalam, jangan diungkat dan jangan diungkit. Akan menjadi duri dalam rumah tangga. Insya satu nih Bil. Sama nih, emak-emak juga. Pada punya masa lalu, jangan diungkit. Jangan diangkat. Pak Haji, mantan pacarnya kalau ngungkit-ngungkit masa lalu tentang pacarnya agak panas gak Pak Haji? Oh enggak ada. Pak Haji Suweno enggak ada katanya. Tinggal tidur ya. Oh, tinggal tidur. Langsung ditinggal tidur kayaknya tuh. Itu duri rumah tangga yang pertama. Ibu yang punya anak, kemudian sudah berumah tangga, masih baru-baru, sampaikan ilmu ini. Karena ini bakal jadi masalah besar. Satu, jadi pendam dalam-dalam masa lalu Dean dengan masa lalu Bila. Jangan diungkit, jangan Yang kedua, Bil, Bu Ibu semuanya, duri dalam rumah tangga itu adalah egois. Kayak judul lagu ya Bu ya. Itu yang nyanyinya Lesti Kejora. Dia asli orang Cianjur. Ustaz Jajang tahu aja ya. Apa Pak Mo? Iya. Egois. Ini yang menjadi duri dalam rumah tangga. Contoh Dean, pulang kerja, kemudian capek, lelah, kehujanan, banyak kerjaan, mumet, perut lapar, bayangan karena sudah punya istri Bila, sampai di rumah, sampai di kediaman, tempat tinggal, boro-boro ada air, boro-boro ada minuman, boro-boro ada makanan, malah dilihat istrinya Bila itu dalam keadaan tidur. Lagi tidur di kursi, lagi tidur di sofa. Nah, di sini bakal muncul keegoan sebagai seorang suami. Kenapa? Karena merasa seorang suami nih, Dean. Merasa seorang suami, harusnya saya dilayanin, harusnya saya disiapin, harusnya saya ini disambut. Punya istri malah tidur. Percuma gue punya istri kamu. Tuh. Gimana kalau gitu, Bill? Sakit hati nggak? Bo, kalau suami bilang begini ke ibu nih, ibu kan sudah jalan rumah tangga begitu panjang. Datang suami, tidak ada apa-apa di rumah. Kemudian suami ngomong begini, Bu, kamu itu sebagai seorang istri, harusnya melayani, harusnya itu, membahagiakan. Datang suami nyambut, siapin ini, itu, dan yang lain. Percuma Bapak punya istri kamu. Sakit hati nggak Bu? Sakit hati nggak Bu? Kenapa? Karena si suami tidak tahu kenapa ibu berbaring tidur. Dean tidak tahu kenapa Bila itu tidur. Cari tahu dulu, jangan langsung emosi. Apa Bu? Oh, emosi. Jangan langsung naik pitam karena merasa ego sebagai suami kudu dilayani. Padahal Dean, kalau melihat istri tertidur, maka yang bisa dilakukan itu adalah satu, kalau memang kita lapar, cari makanan di rumah. Kalau ada bisa masak sendiri, Indomie bisa. Betul? Bisa. Kalau tidak ada makanan di rumah, cari ke warteg. Agak jauhan dikit, cari nasi padang. Bisa deh. Sekalian beliin istrinya yang lagi bobo. Takut lapar juga istriku. Dibeliin. Bisa nggak begitu, Bu? Bisa. Pak, bisa nggak, Pak? Bisa. Nah, itu berarti dia bisa melewati duri rumah tangga. Menurunkan ego. Menurunkan daripada egois. Mungkin istri lagi pusing, istri itu lagi tidak enak badan, nggak apa-apa. Bisa bikin minum sendiri, bisa yang namanya cari makan sendiri. Ini namanya bakal jadi masalah. Soalnya Bu, sering saya ceritakan di ibu-ibu. Saya punya murid, dua-duanya sarjana agama karena lulusan UIN, IAIN kalau dulu.
Rumah tangganya hanya 3 bulan, Ibu. Seumur jagung. Kasus ini, dia tidak perhatikan daripada duri rumah tangga. Ego. Murid saya, laki-lakinya pulang kerja, capek, istrinya lagi tidur ngorok, dia marah-marah. Kamu jadi istri, harusnya ngerti. Kamu ini orang terpelajar. Ini waktunya pulang kerja suami, siapin ke apa? Percuma kalau saya punya istri kamu udah begitu. Tidak terima, dia balik bicara. Oh, kamu tidak ngerti saya juga. Ini saya capek, Mas. Saya pusing, Mas. Saya ini lelah dari pagi ngurusin di rumah. Ah, alasan aja kamu. Bukan alasan benar. Ah, bodo amat. Kamu itu harus nurut sama aku suami. Apalagi kau udah bawa-bawa orang tua. Tidak beda kamu dengan bapak ibu kamu. Ah, udah. Bakal muncak. Akhirnya istrinya keluar tuh, Bu. Pergi pulang ke rumah ibunya. Ibunya ikut campur. Nih Bu Pur, mana Bu Pur nih? Kalau lari nih Bila, kemudian mengadu sesuatu ke Bu Pur, jangan ikut campur Bu Pur. Saya ulang lagi, jangan ikut campur Bu Pur. Nih, contoh. Ibunya bilang begini, kamu kenapa nangis? Saya begini-begini mah, pokoknya mama tidak ridho. Kamu di sini. Kalau suami kamu tidak menjemput, jangan keluar dari rumah mama. Suaminya punya ego juga. Ogah Pak Haji, jemput. Akhirnya suaminya gak mau jemput. Kemudian si istrinya ditahan sama ibunya. Akhirnya cerai. Itu yang namanya pasangan muda. Baru 3 bulan. Murid saya lakinya. Murid saya, Bu. Dia tertusuk duri rumah tangga. Egonya tidak diturunkan. Egonya tidak dikesampingkan. Akhirnya hancur baru 3 bulan. Sudah cerai. Ternyata ketahuan istrinya itu mengandung. Hamil. Oh, tiduran itu lemes. Bawaan perut itu luar biasa. Kita mah para laki ngalamin nggak Pak? Gendong bayi. Enggak. Nih para ibu. Makanya, Dean, nanti lihat. Keadaan istri kan bisa. Kalau memang tidak bisa dilayani sama istri, pikiran kita dimuliakan, kemudian disiapkan dan yang lain, terjadi sesuatu seperti itu, maka kesampingkan egois, kemudian kita bisa nyari minum sendiri, bisa nyari makan sendiri. Betul nggak, Mas? Bisa. Istri juga Bila seperti itu, Nabila. Kalau punya keinginan, suami umpamanya belum bisa memberikan, jangan egois. Mengikuti keinginan. Mas, kamu itu janji akan senengin aku. Mana? Sampai sekarang udah 3 bulan menikah. Mana kamu janjinya belum diberikan? Sabar, Neng. Mas kan belum bisa dapatkan apa yang kamu berikan. Ah, gak bisa. Nah, itu ego, Bil. Pasti bakal ketusuk duri dalam rumah tangganya. Gak bakal bisa rapi. Jadi, jemaah sekalian, terutama Bila dan Dean, duri rumah tangga ini keegoan. Bo, Bo, pernah berantem gak di rumah tangga? Nanti, yang dalam mau ditanya juga ya. Pernah berantem gak dalam rumah tangga? Berapa kali sampai sekarang berantemnya? Bo, yang diberantemin apa? Hah? Nanti, Bo, kalau ketemu istri saya, tanya, Umi, sepanjang berumah tangga dengan Ustadz Jajang 20 tahun, pernah berantem nggak? Insya Allah tidak. Insya Allah tidak. Sampai sekarang, saya manggil istri apa? Saya manggil istri ayang.
Manggil istri. Istri masih nyuapin saya sampai sekarang udah 20 tahun. Saya baca kitab, Abi sarapan dulu, ini tanggung, bawa makanan, disuapin. Itu baru istri pertama. Model begitu. Luar biasa tuh. Jadi, apa yang diberantemkan dalam rumah tangga? Kalau kita bisa menyampingkan egois, kalau kita bisa menunda keegoan kita, maka aman semua-muanya. Ya, Bil? 2. Berikutnya. Yang pertama, hilangkan duri rumah tangga. Yang berikutnya, bila amadean itu butuh bahagia dalam rumah tangga. Mas, mau nanya nih. Pingin bahagia ke rumah tangganya? Sampai sekarang sudah merasa bahagia apa belum? Insya Allah. Bu, Ibu, target rumah tangga itu pingin bahagia. Bahagia itu sudah ditawarkan oleh Allah, sakinah, mawadah, waroh. Saya ulang, sakinah, mawadah. Kalau dalam rumah tangga didapatkan yang 3 ini pasti bahagia. Insya. Sakinah itu apa? Sakinah itu tentrem. Sakinah itu nyaman. Jadi dengan adanya pernikahan, janji Allah, Bil, Allah bakal memberikan kenyamanan yang belum pernah dirasakan oleh Bila sebelum menikah. Bakal merasakan ketenangan, ketentraman yang belum dirasakan oleh orang-orang yang belum menikah. Itu janji Allah. Bu, jadi dengan menikah dijanjikan oleh Allah bakal hidup tentrem, sakin. Tapi ada nggak orang menikah bukan tentrem tapi banyak berantem? Ada. Ada. Siapa orangnya? Berarti ada yang salah dalam pernikahannya. 1. Karena gak mungkin Allah mengingkari janji. Gak mungkin. Innallaha la yuhliful mi'ad. Janji Allah dengan pernikahan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litasku, untuk diberikan ketenangan, ketentraman. Yang kedua, mawaddah. Mawaddah itu apa? Kebahagiaan. Jadi dengan berumah tangga, bila dengan dean, maka diberikan bahagia nih, Bil. Bahagianya manusia itu secara real. Sudah fitrah, manusia akan bahagia kalau rezekinya berlimpah. Betul? Kalau materinya banyak, betul? Bu? Bu? Kalau ibu duitnya banyak, senang apa enggak? Suami gajinya tiap bulan 200 juta, bahagia apa enggak? Tuh. Nih. Jadi Bil, Ibu, mawadah ini janji Allah bakal membahagiakan orang yang berumah tangga. Bahagianya manusia itu sudah fitrah. Banyak rezekinya berlimpah. Kemudian derajatnya naik, keinginannya digapai, apa yang dicita-citakan bisa didapatkan, pasti bahagia. Dan ini bakal diberikan oleh Allah kepada Bila setelah berumah tangga. Rasul bilang, li'annan nikah tajlibur rizki. Menikah itu bisa menarik rezeki. Maka dengan pernikahan Bila dan Dean, maka akan berlimpah rezeki dia dan Bila, sehingga bakal mudah mendapatkan apa yang diinginkan. Amin. Tapi ada nggak, Bu, setelah menikah bukan berlimpah harta, tapi malah susah yang ada? Ada. Berarti ada yang salah dalam pernikahan. Gak mungkin Allah mengingkari janji. Orang janji Allah. Kemudian bakal diberikan warohmah, kasih sayang. Ini sekarang belum diberi ini kasih sayang, Bil. Baru cinta. Karena Bila melihat Dean ganteng.
itu masih didorong dengan hawa nafsu. Nih, kalau Pak Haji, Bapak, itu udah diberikan warohmah, kasih sayang. Kalau Bila melihat Dean, itu bukan kasih sayang. Kalau saya sayang kamu, bukan kasih sayang warohmah. Itu adalah dorongan syahwat hawa nafsu karena ganteng. Begitu juga Dean melihat Bila. Itu dorongan syahwat. Menginginkan Bila itu karena cantik. Itu dorongan syahwat. Kalau itu yang ada, nih Pak, kalau memang dasarnya itu yang dipunyai, ketika berubah keadaan si suami Dean, Bila cinta sama Dean karena dia punya jabatan, dia cinta sama Dean dikarenakan dia ganteng, ternyata berubah, Dean dipecat dari jabatannya, jatuh bangkrut, kemudian nyuksruk, tabrakan, ininya pengok mukanya. Pasti Bila bakal meninggalkan itu Dean. Pasti. Dan itu kalau orang belum menikah, pasti bakal pindah ke lain hati. Tapi ketika sudah menikah, berubah apapun tuh suami, asalnya punya jabatan, jatuh bangkrut, hanya netesin air mata. Suami jatuh sampai sifatnya, wajahnya berubah, jadi rusak, tetap makin sayang, makin cinta kepada suami. Itulah yang tidak akan didapatkan oleh orang yang belum menikah. Sehebat apapun kata-katanya, tapi tidak akan menemukan kasih sayang. Yang ada adalah hawa nafsu. Nah, maka oleh karena itu, kalau ada suami tidak menyayangi istri gara-gara istrinya berubah postur tubuhnya, yang asalnya langsing jadi langseng, akhirnya dia langsung pindah ke lain hati. Berarti ada yang salah dalam pernikahannya. Karena kalau dia mendapatkan kasih sayang yang diberikan oleh Allah, berubah apapun istrinya, seperti apapun suaminya, tetap bakal menyayanginya. Tidak akan pindah ke lain hati. Nah, berarti ada yang salah dalam pernikahannya. Ya, Bir? Lalu di mana titik banyak kesalahannya? Di mana? Bu. Satu, saya sering sampaikan dari depan RT 1 sampai NIP Alpat itu ketika ada nasihat seperti ini. Karena suka pada lupa. Nih, Pak Mul. Kesalahan yang banyak, kenapa itu janji Allah tidak didapatkan, bukan berkah, setelah menikah malah susah. Dikarenakan, Bu, Ibu, dikarenakan orang yang terlibat dalam pernikahan itu pada tidak suci alias pada tidak punya wudhu. Apalagi wali ini model Pak Mul nanti akan menghalalkan Nabila dengan Dean. Tidak punya wudhu nih Pak Mul, menghalalkan yang haram. Sah nikahnya, tapi dipastikan putri Pak Mul gak bakal hidup berkah. Yakin itu. Kenapa? Dikarenakan nikah ini ibadah, Bu. Ibadah. Tapi tidak dalam keadaan bersuci. Pas ijab kabulnya, nggak bakal dapat berkah. Contoh, Pak. Ibu contoh. Kita tidak punya wudhu. Baca Quran boleh apa enggak? Kita tidak punya wudhu. Baca Quran boleh apa enggak nih? Boleh. Kata siapa nggak boleh? Kita tidak punya wudhu baca Quran. Boleh nggak? Dapat pahala nggak? Dapat. Dapat. Tapi berkah nggak bakal dapat. Kenapa? Gara-gara tidak punya wudhu. Ini nikah Bila dengan Dean ibadah. Kalau tidak disucikan dalam pernikahan tersebut, sah nikahnya, tapi hilang berkahnya. Contoh lagi, biar lebih yakin ibu-ibu. Ini ilmu tuh sing ada di hati. Contoh lagi. Bu, tidur itu ibadah bukan?
Bukan. Kalau tidur itu ditetapkan oleh agama ibadah, orang bakal berlomba-lomba. Betul nggak, Pak? Betul, Pak Haji? Iya. Tapi itu tidur bisa bernilai ibadah. Kata Nabi gimana? Orang yang tidur dalam keadaan punya wudhu, itu ibadah. Karena orang tidur tidak ngelakuin apa-apa, didoakan terus oleh malaikat. Bangun berkah. Perbuatan yang bukan ibadah gara-gara punya wudhu, jadi mendapat berkah dan doa dari malaikat. Bagaimana dengan nikah? Bentuk ibadah nggak wudhu. Coba saya mau nanya nih bapak-bapak dulu. Waktu nikah, pas ijab kabul, punya wudhu apa enggak? Ibu pas dirias pada punya wudhu enggak? Wajar. Kalau perjuangan untuk membangun rumah tangga penuh keletihan, penuh kesusahan. Kenapa? Berkah harus betul-betul ditopang dengan ibadah yang maksimal. Tapi kalau awalnya tuh pernikahan sudah berkah, tinggal jalanin, kebuka semuanya. Berarti, ini pesan saya ke Pak Mul yang akan menghalalkan Bila dengan Dean, pas mau ijab kabul karena Pak Mul ini adalah walinya, harus punya wudhu. Satu. Siapa lagi ustadz yang harus punya wudhu? Ya jelas calon pengantin Bila dan Dean. Sebelum dirias, Dean, nih sebelum dirias, Bila nih Bu Pur, pastikan wudhu dulu. Kalau kentut gimana ustadz? Ini sudah dandanan, tayamum. Tayamum. Boleh emang tayamum? Oh boleh. Karena Bila ingin bersuci bukan untuk sholat, tapi ingin menjaga kesuciannya, tetap punya wudhu dan malaikat mendoakan untuk akad ijab kabul. Tayamum. Bilang sama Dean, Dean pun harus punya wudhu. Mas, udah nikah belum? Wudhu nanti. Ini ilmu nih. Saya nikah, punya uang hanya 6 juta doang. Orang masih jadi merebut di musola di Tanah Abang. Nggak kebayang punya rumah ini, punya rumah itu, punya kendaraan. Ke Mekah bisa bolak-balik. Ternyata setelah menikah baru kebuka semuanya. Orang tua bisa dibawa ke Mekah, guru bisa dibawa. Kemudian dikasih ini, itu, dan yang lainnya. Alhamdulillah, ini ilmu nih Pak. Ini yang punya anak-anak yang belum menikah. Siapa lagi yang harus punya wudhu? 2 orang saksi. Nanti yang akan jadikan saksi oleh Pak Mul siapa? Minta kepada yang akan jadi saksi pernikahan dari Nabila dengan Dean, Mas, tolong punya wudhu ya, karena akan jadi saksi. Bilang juga ke saksi dari Dean, orang tersebut punya wudhu. Kenapa? Dia yang akan mensahkan ijab kabul Dean dengan Pak Mul. Penghulu mah hanya menghantar. Kata penghulu, sah saksi, sah saksi. Kalau kata saksi nggak sah, diulang. Kalau kata saksi sah, selesai. Jadi yang mensahkan ijab kabul itu 2 orang saksi. Pastikan tuh 2 orang saksi, orang yang diberkahi pula dengan punya wudhu. Ini jadi saksi nikah, belum disiapkan sebelumnya. Mana saksi dari perempuan? Aduh, siapa ya? Saksi. Mas. Jadi saksi, Mas. Astagfirullahaladzim. Itu si Mas yang jadi saksi, dia itu kesiangan sholat subuhnya. Karena takut ketinggalan akad ijab kabul, dia lari. Tidak sholat subuh, jadi saksi. Orang itu dalam keadaan terlaknat. Menghalalkan orang yang nikah, maka bakal laknat itu menyebar kepada orang yang disaksikannya. Apalagi sama pejabat yang karakternya bejat. Bahaya. Jangan bangga anak kita disaksikan oleh pejabat. Ini bakal berpengaruh akan pernikahannya. Tuh. Jadi, nanti nih Pak Mul, kita nih sebagai bapak, Bu Pur, kita sebagai ibu, sering saya sampaikan, bahagianya kita itu tergantung bahagianya anak. Nanti Pak Mul, Bu Pur bakal neteskan air mata ketika melihat anak kita teraniaya.
Melihat anak kita tersiksa, sengsara, nangis. Tapi kita sebagai orang tua bakal bangga dan bahagia ketika melihat anak-anak kita bahagia. Maka inilah ujung tombak Pak Mul beserta Bu Pur membesarkan Nabila. Maka pastikan pas ijab kabul semuanya pada punya wudhu, terutama yang 5 orang tadi, insya Allah pernikahan Bila bakal berkah. Amin. Gitu doang Ustaz supaya berkah rumah tangga kami? Tidak. Kenapa? Sakinah, mawadah, warohmah itu dipegang oleh Allah, Bil. Dipegang sama Allah. Allah nggak bakal berikan sakinah, mawadah, warohmah kepada seorang anak yang apabila si anak itu menikah tanpa diridhoi oleh orang tua. Menikah meninggalkan kecewa di hati ibunya. Karena ridhonya Allah tersimpan pada ridho ibu. Murkanya Allah pun tersimpan pada murka bapak. Jadi pastikan kepada Dean juga, sebelum ijab kabul, Dean bilang, Bila pastikan sudah dapat ridho Allah. Jadi pas ijab kabul sudah diridhoi Allah, maka nikahnya pun akan diridhoi oleh Allah melalui keriduan orang tua. Ini sungkeman habis pernikahan, pas ijab kabul orang tua masih gedek saja. Maka pas ijab kabul Allah masih gedek tuh sama 2 orang. Nggak bakal bisa berkah. Pastikan Bila ambil tangan mama, ucapkan terima kasih. Sudah mengandung Bila 9 bulan. Melahirkan Bila dengan perjuangan air matanya, tetesan keringatnya. Entah berapa banyak perhiasan mama dilepas demi Bila seperti sekarang ini. Lihat ayah. Sudah berubah wajahnya. Dikarenakan berjuang mencari nafkah ke sana kemari. Ayah buang rasa malu, ketok 1 pintu, ketok 1 perusahaan demi mendapatkan nafkah. Untuk siapa? Untuk Bila sampai seperti sekarang ini. Maka ketika Bila akan memutuskan meninggalkan mereka berdua, pastikan yang pertama kali lakukan Bila, terima kasih sama ayah, terima kasih sama mama, dan minta ridho kepada mereka berdua. Pastikan telinga Bila mendengar mereka berdua mengucapkan, Nak, Bapak ridho pada kamu. Nak, Mama ridho kepada kamu. Ketika telinga Bila mendengar mereka meridhokan akan pernikahan Bila ini, kesalahan Bila yang pernah dilakukan mungkin membangkang, melawan, minta ridho mama, minta ridho sama ayah. Maka Bila akan diridho oleh Allah. Begitu juga Bia. Dan itu harus dilakukan sebelum ijab kabul. Ya, Bil? Lihat tuh Bapak. Sudah berubah. Butuh Bila, tapi ketika Bapak sudah mulai sakitan, Ibu mulai sering bicara sakit ini itu, Bila memutuskan meninggalkan mereka. Maka minta kepada Dean, jadilah suami yang bijak, Dean. Jangan memegang Bila, karena tidak sedikit istrinya solehah, anak perempuan itu solehah. Suaminya memegang, kamu jangan ke mamah kamu, jangan ke bapak kamu, tergantung aku suami kamu sekarang. Jangan begitu, Dean. Bila punya hati, Bila ini orang anak solehah, nanti nurut sama suaminya. Karena suami itu pintu gerbang surga bagi istrinya. Maka Bila gak berani datang ke mamahnya, gak berani datang ke papahnya yang membesarkan Bila. Kenapa? Karena taat pada suami. Tapi hati Bila akan hancur. Hati Bila akan menangis. Gak boleh begitu jadi suami. Berikan kesempatan. Orang tua, Dean, orang tua Bila, itu adalah keran bagi kalian berdua. Keran rezeki. Buka 4 keran itu. Jangan dibuat kecewa. Bikin mereka bahagia oleh kalian berdua. Jangan dibeda-bedakan antara ibu bapak kandung dengan ibu bapak mertua. Karena Allah sudah menyamakan. Bila setelah akan ijab kabul dengan Dean, tidak batal wudhu lagi dengan papa Dean. Dean setelah ijab kabul dengan Bila, sudah tidak batal lagi dengan mama daripada Bila. Sama kedudukannya. Ketika Dean dan Bila menyentuh perasaan ibu dan bapak dalam perjalanan rumah tangga kalian, dipastikan Allah pun ikut tersinggung.
Dan Allah bakal menutup pintu rezeki kalian berdua. Mereka berempat itu adalah keran bagi kalian berdua. Nih, Bu, ada ember. Kemudian dibuka keran satu, bisa penuh nggak? Air dengan air, bisa penuh? Bisa. Lama. Keran dua dibuka, lebih cepat penuh. 4 dibuka, itu ember akan cepat penuhnya. Itulah orang tua kita. Jadi kalau ibu punya masalah dengan rezeki, jangan nyari kambing hitam. Apalagi kambing merah. Jangan. Kalau masalah dengan rezeki, pasti ada masalah kita dengan orang tua. Itu aja kuncinya. Kalau kunci rezeki diserutkan, usaha makin mundur, usaha makin tidak maju, usaha makin berantakan. Oh, itu pasti ada masalah dengan orang tua. Karena orang tua pintu rezeki, udah itu saja. Ya Bil, bicara dengan Dean. Jadi suami yang bijaksana. Kalau kami sudah dapetin ridhonya, berkah Ustadz belum. Satu lagi yang harus Dean dan Bila pertahankan supaya berkah. Jangan abaikan perintah utama daripada Sang Pencipta alam semesta, sholat. Orang tua sudah ridho, bikin kecewa Tuhan. Perintah utamanya diabaikan sama Dean, diabaikan sama Bila. Kecewa Tuhan, udah bakal mengkecewakan kita juga. Kalau kemarin apabila Dean sering menunda-nunda pelaksanaan sholat, udah menikah, segera azan berangkat, azan segera. Apalagi Dean sebagai laki berjamaah. Ambil berkah di masjid, bawa pulang ke rumah. Bila juga sama, yang sunnah juga kerjakan. Makin banyak kita ngerjain sholat, makin berkah kebuka dan rezeki makin mudah didapatkan. Insya jelas Bil? Bu jelas? Ya udah, kalau udah jelas. Udah jelas katanya tuh. Jadi untuk Bila, rumah tangga itu seperti itu Bil. Ini tanya semua yang udah berumah tangga. Pasti bakal ada duri dalam rumah tangga. Dan tidak jauh, hanya 2 itu saja duri rumah tangga. Masa lalu dan keegoisan. Maka kalau itu tidak ada, adem rumah tangga. Ngapain harus egois segala? Rasul pernah nyuruh ngambil makanan pada Aisyah? Nggak pernah. Rasul pernah suruh jahitin baju Aisyah? Nggak pernah. Rasul pernah nyuruh ambil minuman kepada Aisyah? Nggak pernah. Nggak pernah, Bu. Rasul ambil sendiri, tapi Aisyah sigap. Jangan engkau ya Rasul yang ngambil, biar aku. Kalau engkau yang ngambil, pahala bagi aku apa? Rasul pernah minta dibukain pintu ketika pulang? Nggak pernah. Karena Aisyah sudah siap di balik pintu untuk membukakan pintu ketika suami pulang. Itu istri yang dirindukan surga. Bapak pernah ketok-ketok mau masuk rumah? Pak, pernah ketok-ketok, Pak? Gedor-gedor? Nah, Rasul itu tidak pernah. Karena Aisyah sudah siap di balik pintu membukakan tuh pintu sebelum mengetok pintu. Itu wanita yang salihah. Maka semoga Bila bisa berbicara, ngobrol, berinteraksi dengan Dean untuk membangun rumah tangga. Satu lagi yang terakhir, niatkan kalian berumah tangga ini untuk ibadah. Untuk ibadah. Jadi tujuan kalian menikah itu untuk saling membawa dan menghantarkan selamat sampai surga. Jadi kalau ada kekurangan dari Dean, tutupi dengan kelebihan oleh Bila. Kalau ada kekurangan dari Bila, tutupi dengan kelebihan yang ada di Dean. Saling menutupi, karena tujuannya ibadah. Kalau ibadah itu bakal diselesaikan masalah pun dengan ibadah. Jadi sepanjang berumah tangga, bakal bernilai ibadah. Nikah adalah ibadah yang terpanjang, yang akan dinikmati nilai ibadah tersebut oleh kita semuanya. Makanya tujuan nikah itu untuk saling selamatkan dari api neraka, sehingga saling mengingatkan dan saling pengerti. Insya. Nah, mudah-mudahan nasihat untuk calon pengantin Nabila, dan nanti alhamdulillah ada kameramen, Dean bisa melihat sebelum pernikahan ini, sehingga ilmu yang disampaikan pada kesempatan pagi menjelang siang akan bermanfaat untuk Nabila dan Dean,
dan akan bermanfaat pula bagi semua para orang tua yang akan menikahkan putra-putrinya. Dulu kita tidak berwudu, sudahlah, itu memang kita belum paham dan belum ngerti, tapi kita punya anak keturunan ke depan. Mereka harus pada berkah semuanya. Insyaallah. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas silap dan kekurangan. Sebelum kita akhiri dengan salam, mari kita sama-sama berdoa. Angkat tangan sejenak, terutama Pak Mul. Ini nenek. Mbah. Terutama Bu Fur. Oh, dari orang tua Bu Fur. Bapak. Iya, ibu bapak ya. Kita juga sahabat Bu Fur. Kita akan ketuk pintu langit Allah supaya diberikan kebahagiaan kepada Nabila dan keluarga Bu Fur dan Pak Mu. Ya Bu, yang lagi makan kunyah telan. Habisin. Udah habis. Mudah-mudahan doa ini pun imbas untuk keluarga kita semuanya dan anak kita semuanya. Pak Mo diangkat tangannya. Mbah, kita doakan cucunya, Bu Fur dan kita semuanya. Pejamkan mata dohir untuk bisa khusyuk dalam berdoa. Buka mata batinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nastaghfirullahaladzim. 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 Ya Allah, ya Ma'bud. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Ya Rabb, kami adalah ibu dan ayah dari Nabila. Kami mbah dari Nabila. Kami adalah sahabat Bu Fur dan Pak Mur. Memohon kepada Engkau, bahagiakan keluarga mereka berdua, ya Rabb. Melalui Kau tumpahkan dan tuangkan kebahagiaan kepada putrinya, yaitu Nabila. Bahagiakan seorang ibu yang sudah berjuang dengan begitu panjang membesarkan putrinya. Bahagiakan seorang ayah yang sudah begitu letih dan lelah membesarkan putrinya dengan meneteskan keringat. Dia Pak Muh dan Bu Pur. Melalui Kau buat bahagia putrinya yang akan melangsungkan akad pernikahan. Kami mohon kepada Engkau semua, ya Rabb. Bahagiakan Nabila beserta Dea. Dengan Kau jadikan rumah tangga mereka berdua sakinah, penuh ketenangan, penuh ketentraman. Jadikan rumah tangga mereka berdua mawadah, penuh kebahagiaan. Dengan Kau limpahkan rezeki yang banyak, rezeki yang berlimpah, rezeki yang mudah dalam mendapatkannya. Sehingga mereka berdua bisa bahagia, bahkan bisa membuat bahagia orang-orang yang menunda kebahagiaannya untuk kebahagiaan Nabila dan Dean, yaitu ibu dan ayah mereka. Ya Rabb, bahagiakan pula Nabila dan Dean. Melalui Kau jaga dan lindungi dari sifat yang tidak diinginkan. Kemudian hal yang tidak diharapkan. Hanya kepada Engkau kami meminta. Ya Rabb, ya Allah, ya Tuhan kami. Bahagiakanlah seorang ibu, seorang ayah yang ingin mendapatkan kebahagiaan dengan kebahagiaan putrinya. Dengan Kau berikan semua apa yang direncanakan, semua apa yang diinginkan, semua apa yang sudah dimohonkan di hadapan Engkau setiap malamnya. Berikan acara pernikahan Nabila beserta Dean diberikan penuh berkah, diberikan penuh dengan rahmat, diberikan penuh dengan kasih sayang, dijauhkan dari segala fitnah, dihindarkan dari segala hal yang tidak diharapkan dan diinginkan. Ya Rabb, ya Allah, ya Tuhan kami, jika Kau mengabaikan permohonan kami, karena Kau melihat di tubuh Bila ada kesalahan kepada mamanya, di tubuh Bila ada kesalahan kepada ayahnya,
Di tubuh Bila ada kesalahan kepada Engkau, sehingga Engkau tak suka mendengar dan menerima daripada apa yang kami mohonkan di tempat baik ini. Maafkan Bila ya Rabb. Jangan biarkan mamahnya menangis. Jangan biarkan ayahnya pun menangis dengan melihat putrinya gagal dalam membangun rumah tangganya. Maafin kesalahan Bila. Ampuni dosa dan khilaf Bila. Jika memang itu ada dan Engkau yang mengetahui kesalahan. Begitu juga maafin jika ada hilaf dan salah dari calon suaminya Dean. Jangan sampai menyebabkan kesalahan mereka berdua. Semua keberkahan, semua kemuliaan-Mu Kau abaikan diberikan pada putra-putri kami ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami meminta. Dan kami sebagai anak Nabila dan Dea hanya memohon pada Engkau, bahagiakan kami, Kau buat bahagia ibu yang akan kami tinggalkan. Bahagiakan ayah yang kami akan tinggalkan, dengan Kau jaga keselamatannya, pelihara kesehatannya, jauhkan dari segala bentuk musibah dalam hidupnya. Setelah kami menikah ini, jadikan mereka berdua lebih berkah hidup, lebih taat pada Engkau, dan kami akan selalu bersama mereka berdua. Melilisan kami mendoakan dalam sepanjang kami berdoa dan memohon pada Engkau. Jadikan ibu dan ayah kami orang mulia ya Rabb. Bahagiakan mereka dengan cara yang Kau kehendaki kepada mereka, ibu dan ayah kami. Ya Rabb, ya Allah, ya Tuhan kami, bahagiakan pula kami yang hadir. Mereka buat bahagia putra dan putri kami. Karena kebahagiaan kami adalah ada pada putra dan putri kami. Sejenak bayangkan wajah putranya. Sejenak bayangkan wajah putrinya. Kita tahu masalah mereka semuanya. Sebut namanya. Ajukan permasalahannya. Ya Rabb, jadikan mereka menjadi anak-anak yang qurratu a'yun, menjadi kebanggaan dan kebahagiaan bagi kami. Ubah sikap yang tidak baik menjadi baik. Jangan biarkan pasangan hidupnya menjauhkan anak kami dari kami, ya Rabb. Jangan biarkan pasangan hidupnya menjauhkan anak kami dari Engkau, ya Rabb. Jadikan pasangan hidupnya yang menjadi asbab anak kami lebih baik kepada kami, lebih taat kepada Engkau. Ubahlah sifat-sifat yang tidak baik, baik daripada diri anak kami ataupun pasangan hidupnya. Hanya Engkau yang bisa mengendalikan kehidupan mereka berdua. Bahagiakan pula putra-putri kami yang sampai detik ini belum dipertemukan dengan pasangan hidupnya, ya Rabb. Sebelum ajal tiba, sebelum mata kami menutup untuk selamanya, bahagiakan mereka di saat masih ada kami. Bahagiakan mereka di saat masih ada kami di samping mereka. Dengan Kau segera pertemukan mereka dengan pasangan hidup yang baik, yang bisa membawa bahagia hidupnya dunia sampai yaumil akhirat. Rabbana innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana innaka antas samiud du'a, taqabbal du'ana ya Allah. Taqabbal du'ana ya Rahman, taqabbal du'ana ya Rahim, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan doa kita untuk keluarga Bu Fur dan Pak Mul yang akan menikahkan putri tercintanya Nabila beserta Dea diterima oleh Allah, diijabah, dikabul oleh Allah, dan kita semua yang meminta untuk kita dan anak-anak kita dikabulkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ini saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas silap dan kekurangan. Wal afu minkum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Haji Zainal yang sudah memberikan ilmu, nasihat dan doa. Semoga dapat menjadi contoh yang dapat dijalani saat mengalami pertemuan kita. Semoga menjadi pasangan yang sempurna, mawadah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, kami sebagai pembawa acara mohon maaf bila ada salah kata atas kalimat yang kurang berkenan. Jika ada kebenaran, datangnya hanya dari Allah, dan jika ada salah, datangnya dari kami. Kurang lebihnya, mohon maaf dan batin. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi